Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Anggri Putri, kelas 10-3, ingin menjelaskan mapel ekonomi yaitu bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kestabilan ke badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tingkat dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijaksanaan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tugas Bank Indonesia. Bank sentral atau bank pusat di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Wewenang Bank Indonesia. Pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi terbatas pada A. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkat diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minuman. D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. A. Pengertian stabilitas sistem keuangan. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipaham dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. B. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada mengalami defisit. C. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. 1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter. 2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. 3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur. 4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan. B. Sistem pembayaran. 1. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai volume antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini juga dapat melibatkan berbagai lembaga seperti bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan lainnya. 2. Komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran. A. Alat pembayar. B. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. C. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. D. Saluran pembayaran. 3. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. A. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. B. Kemungkinan terjadinya spesialisasi pada produksi. C. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi diselesaikan. D. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan, dan lain-lain. 4. Risiko dalam sistem pembayaran dan pengendalian. Perkembangan teknologi informasi dengan segala bentuknya memang memberi berbagai kemudahan, kecepatan, dan kelancaran sistem pembayaran. Misalnya ketergantungan sistem transfer dana elektronik terhadap kehadiran infrastruktur jaringan komunikasi. Hal yang paling ditakuti karena dapat mengoncangkan stabilitas sistem keuangan adalah risiko simetris. C. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN). Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah.
Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari perbankan. D. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan lazim digunakan masyarakat. BIRTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Bank Indonesia berfungsi sebagai otoritas sistem pembayaran sekaligus sebagai pembuat ketentuan, regulator, dan pengawas Evershare BIRGTS. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai uang. 1. Pengertian uang. Dari definisi yang ditemukan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 2. Sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang merepresentasikan suatu nilai tertentu. Uang komoditas adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. F. Fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Pertama, fungsi uang. A. Alat tukar. B. Alat satuan hitung pengukur nilai. C. Standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. D. Alat penyimpan kekayaan. E. Alat pengalih nilai atau kekayaan. 2. Jenis uang. A. Jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. B. Jenis uang berdasarkan bahan uang. C. Jenis uang yang berdasarkan negara sebagai yang mengeluarkan. D. Jenis uang yang berdasarkan nilai uang. 3. Syarat uang. A. Mudah dibawa. B. Tahan lama. C. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. D. Nilainya stabil. E. Diterima secara umum. F. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. G. Syarat psikologis. 4. Standar mata uang. Pertama, standar logam. A. Sistem standar tunggal. B. Sistem standar kembar. C. Sistem standar pincang. Yang kedua, standar kertas. G. Unsur pengaman rupiah. 1. Unsur pengaman yang terbuka. Kebanyakan unsur pengaman adalah yang terbuka dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. 2. Unsur pengaman yang tidak terbuka. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Sistem moneter. Sama standar emas. Standar emas pernah menjadi standar moneter di seluruh dunia. Perdagangan luar negeri menjadi tidak berbeda dengan perdagangan dalam negeri karena segalanya dapat dibayar dengan emas. Standar emas pernah diberlakukan dari tahun 1870 hingga 1930-an, kecuali selama Perang Dunia. Standar emas mulai tidak berlaku lagi sejak tahun 1930-an. Kekurangan standar emas adalah ketidakmampuan sistem ini merespons cepatnya perubahan kondisi perekonomian. 2. Sistem kurs tetap dan terkendali. Tujuan IMF adalah mempertahankan tingkat kurs yang stabil dan menghindari penurunan nilai mata uang. Emas dan dolar Amerika Serikat diumumkan sebagai standar moneter bersama. Kekurangan sistem ini adalah Amerika Serikat bisa jadi kehabisan cadangan emasnya untuk menjaga stabilan nilai tukar atau kurs. 3. Sistem kurs mengambang bebas. Sistem ini memiliki keunggulan dalam dua hal. Pertama, kurs mata uang suatu menjaga sekaligus mencerminkan keadaan ekonomi negara tersebut. Kedua, karena pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap pergerakan kurs mata uang. 4. Sistem kurs pengembang terkendali. Apakah keunggulan sistem kurs pengembang terkendali? Sistem ini adalah penyempurnaan dari sistem pengambang bebas bagi negara-negara yang tidak ingin kurs terus merosot. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ciri khusus uang rupiah memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Tanda tersebut mencakup warna, gambar, ukuran, besar, bahan baku yang rupiah, dan tanda lainnya. Kertas uang dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Pengolahan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. J. Pengolahan keuangan negara. Pertama, pengertian. Definisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU nomor 17 tahun
2003 tentang keuangan negara ada semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Presiden sebagai kepala pemerintah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. 3. Hubungan pengelolaan keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara. K. Alat pembayaran non-tunai. Pertama, pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Instrumen pembayaran non-tunai menyediakan mekanisme bagi bank transfer antar bank. 2. Arus proses transaksi dan aliran pembayaran non-tunai. Kredit transfer adalah pemerintah menempatkan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. 3. Jenis media pembayaran non-tunai. Pertama, media pembayaran berbasis kertas. 2. Media pembayaran elektronik. 3. Media pembayaran berbasis kartu. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir.